Oke, les kali ini Mbak akan membahas tentang matematika wajib, kelanjutan minggu lalu tentang peluang. Kalau kemarin kan kita belajar tentang peluang kejadian ya, kejadian atau peluang. Sekarang kita belajar peluang kejadian majemuk ya. Peluang kejadian majemuk. Oke, ini adalah subbab terakhir dalam bab ini. Jadi setelah ini itu materinya udah habis untuk semester 2 matematika wajib kelas 12. Nah, lanjut aja ya langsung. Nah, peluang kejadian majemuk yang akan kita pelajari ini adalah peluang dua kejadian saling lepas dan tidak lepas. Apa lagi itu ya? Nah, lalu juga peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian bersyarat. Jadi banyak ya. Tapi mudah saja, sebenarnya ini sudah pernah dulu waktu SMP, cuma sekarang itu dikaitkan dengan kombinasi dan permutasi. Yang pertama, jadi ada 4 poin ya. Yang pertama, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Jadi gambarnya kayak gini, kalau tidak saling lepas berarti ada kaitannya toh, ada irisannya. Nah, ini irisan. Nah, jadi dua kejadian A dan B itu dikatakan tidak saling lepas kalau kejadian A dan B itu terjadi secara bersama-sama. Jadi nanti kalau nemu soal yang kira-kira kejadiannya terjadi secara bersama-sama, berarti masuk ke kategori peluang dua kejadian tidak saling lepas. Rumusnya ini. Ini irisan, ini gabungan, ini irisan. Ini kayak rumus himpunan ini ya. Selanjutnya, peluang dua kejadian saling lepas. Kalau saling lepas gambarnya kayak gini, berarti tidak ada kaitannya ya, atau kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Artinya irisannya tidak ada, himpunan kosong. Karena irisannya tidak ada, maka cara mencarinya hanya cukup ditambah untuk peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Sama seperti atas ini, cuma bagian irisan tuh tidak ada, makanya 0 kan. Kalau 0 kan ya udah nggak usah kan. Akhirnya hanya kejadian A, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Dan ingat ya, rumus peluang apa? Rumus peluang adalah NA per NS. Ini harus diingat ya. Minggu lalu udah. Nah, yang ketiga, peluang dua kejadian saling bebas. Kalau saling bebas bagaimana? Peluang dua kejadian yang saling bebas itu maksudnya adalah kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Jadi mungkin terjadi sama-sama, cuma tidak mempengaruhi. Makanya di sini irisan ya, simbolnya irisan, lalu dia dikali. Begitu. Kalau peluang dua kejadian tidak saling bebas. Kalau tidak saling bebas berarti mempengaruhi dong. Ya, kalau saling bebas kan tidak mempengaruhi. Kalau mereka tidak saling bebas berarti kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Gitu kan? Sehingga rumusnya peluang ini ada dua macam ya. Kalau peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu dengan aturan ini. Kalau peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu dengan aturan ini. Jadi tergantung A dan B-nya disebut yang mana dulu. Kalau disebutkan kejadian A dulu berarti PB-nya di bawah ya, menjadi pembagi begitu. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dari seperangkat kartu Bridge, kartu Bridge itu kartu remi itu ya, kartu yang ada jokernya itu. Diambil sebuah kartu. Nah, kartu Bridge itu ada 52 ya. Kartu Bridge ada 52. Diambil satu kartu. Ya. Nah, peluang, dia minta peluang terambil warna merah dan bernomor genap. Jadi warna merah tapi nomornya genap. Lalu peluang kartu warna merah nomornya genap. Atau ya, jadi gini. Dia minta peluang warna merah dan bernomor genap. Yang kedua dia minta kartu warna merah atau bernomor genap. Beda loh ini ya, ada atau dan ada dan. Lalu kartu as atau bernomor genap. Nah, kalau model soal kayak gini, pertama yang harus kita lakukan gini dulu. Himpun dulu deh ruang sampelnya. Ruang sampel untuk seperangkat kartu Bridge itu ada 52. 52 itu dari mana? Apa aja? Nah, 13 kartu wajib. Jadi kalau di kartu Bridge itu sering keluar nih di peluang ya. Bahkan kalau Mbak ngajar di kelas aja biasa bawa kartu reminya ini. Jadi kalau kartu Bridge itu kan total ada 52. 52 itu merah itu ada gini.
52 ya. Merah itu ada setengahnya, hitam ada setengahnya. Merah itu ada dua juga, wajik sama love. Ya, wajik dengan love. Terus kalau hitam itu dengan keriting ya. Keriting dengan bahasanya apa sih di sini? Wajik love ya, hati ya. Love itu hati. Di sini kalau kartu clever dan sekop. Kalau Mbak sih biasanya namanya keriting, yang itu kayak pohon keriting itu. Apa sih namanya? Di situ dia dikasih nama kartu clever ya. Dia tuh gambarnya kayak pohon begitu, sama sekop ya. Nanti Mbak akan kasih fotonya ya. Jadi ini masing-masing ada 13 semua, makanya 52. 13 tuh apa aja? Jadi kalau kayak wajik, hati, keriting, skop itu 13 itu dia tuh terdiri dari gini. 13 tuh dari nomor 1 sampai nomor 10. Terus ditambah 3 lagi kartu ya. 3 lagi kartu itu 1 jack ya, terus king, terus queen. Jadi 13. Ini untuk masing-masingnya. Gitu ya. Ingat, merahnya itu wajik love atau hati itu ada 13 ada 26 ya berarti. Ini juga ada 26. Terdiri dari nomor 1 sampai 10, jack, king, dan queen. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini sudah ada nih. Terdiri dari 1 as, 1 king, 1 queen, 1 jack. Oh, jadi nomornya itu 2 sampai 10. Sorry ini. 2 sampai 10 yang nomor 1 itu namanya as. As itu nomor 1 ya. Nah, misal kita lihat dulu ya di sini. Misal kejadian terambil kartu berwarna merah. Kalau kejadian terambil kartu warna merah itu kan logikanya berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk wajik. Jack, queen, king untuk wajik, as untuk wajik gitu kan. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk hati. Jack hati, queen hati, king hati, as hati gitu kan. Totalnya ada 26. Nah, itu untuk yang merah. Nah, untuk kejadian terambil kartu nomor genap nih, nomor genap. Kalau nomor genap berarti kan 2 wajik, 4 wajik. Jadi hampir sama, cuma nomornya yang genap-genap. Nomor genap itu nomor yang bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 wajik, 2 hati gitu kan. Nah, untuk 2, 10 hati gitu kan. Nah, 2 king, 4 king, 6 king kayak gitu kan. Ini yang bernomor genap ya. Karena begini, kalau hanya merah berarti kan wajik sama hati. Tapi kalau kejadian terambil kartu bernomor genap, logikanya kalau kartu bernomor genap berarti semua, mau dia wajik kah, mau dia hati, mau dia keriting, mau dia skop, itu semua masuk. Ya, semua masuk ya. Jadi ini bukan king ya, ini K, ini dia clever. Clever tuh yang Mbak maksud keriting tadi nih. Dia bahasanya di sini clever. Jadi 2K, 4K, 6K, 8K. Jadi untuk masing-masing kan ada 4 jenis. Ada wajik, hati, keriting atau clever tadi, terus skop kan. Itu masing-masing kan 13. Jadi kalau untuk kok masing-masing 13. Sorry, untuk nomor kalau total 13, tapi kalau untuk nomor itu kan 2 sampai 10. Dan kalau diambil genap berarti kan hanya 2, terus 4, 8, 10. Berarti 4. Masing-masing itu 4. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Itu 2, 3, 4. Oh, 5, masing-masing 5 ya. Maka di sini banyaknya kejadian terambil kartu nomor genap ada 20. Jadi kalau kejadian terambil kartu nomor genap itu tidak peduli merah kah, hitam kah, intinya yang nomornya genap dalam seperangkat brit G itu ada 20 gitu ya. Nah, terus C, kita himpun dulu. Dia minta warna apa lagi? Oh, merah sudah. Nomor apa ini? Nomor genap. Oh, as, kartu as. Kejadian terambil kartu as ya, berarti ada 4. Asnya wajik, asnya hati, asnya keriting atau clever tadi, lalu as skop. Kan masing-masing punya as 1 kan. Jadi ada 4. Oke, cukup kita bagian itunya. Sekarang kita langsung kerja. Yang pertama, tadi kan dia minta kartu berwarna merah dan bernomor genap. Nah, kalau kartu warna merah dan bernomor genap, berarti gini, peluang terambil kartu berwarna merah, tadi kan ada 26 tuh, ya, ada 26.
26 berarti per 52 karena ruang sampelnya semua 52. Maka peluang terambil warna merah adalah 1/2. Nah, di pertanyaannya itu kan dia minta kartu berwarna merah, peluang kartu berwarna merah dan bernomor genap. Ini adalah merupakan kejadian saling bebas. Karena bernomor merah ataupun genap itu dia tidak ada hubungannya. Ya, saling bebas. Jadi dia bukan tidak ada hubungannya, tidak mempengaruhi begitu. Karena kenapa tidak mempengaruhi antara berwarna merah dan bernomor genap? Ya karena beda-beda kan, tidak mempengaruhi. Karena kalau bernomor genap kan kita bisa ambil aja yang hitam juga bisa, kalau merah ya ada batasan merah aja gitu kan. Jadi tidak mempengaruhi artinya, makanya dia saling bebas. Nah, kalau peluang kartu bernomor genap, kartu berwarna genap ya, kartu berwarna genap kan tadi kita udah himpun itu 20 ya, 20/52, maka 5/13. Jadi ini peluang untuk kartu nomor genap, ini untuk warna merah. Nah, peluang terambil kartu berwarna merah dan dan bernomor genap, maka karena dia peluang kejadian tidak saling bebas, maka pakai rumus yang saling bebas. Saling bebas tadi rumusnya ini. Kejadian saling bebas ya. Ini rumusnya. Perkalian ya. Diiris, irisan lalu perkalian. Jadi PA iris B adalah, ini rumus ya, PA kali PB, kita kalikan, maka 5/26. Udah kayak gitu. Nah, yang B, kartu berwarna merah atau bernomor genap. Nah, kalau ada kata atau itu biasanya dia tidak saling lepas, artinya ada kaitannya gitu ya. Kalau ada kata atau, jadi ini tadi kata dan ya, yang ini kata atau. Jadi dia itu tidak saling lepas, artinya ada irisan ya, artinya irisannya tidak nol, artinya ada. Nah, maka pakai rumus yang pertama itu tadi, A gabung B, peluang dari A gabung B, maka seperti ini rumusnya. Kita kan udah cari di awal nih, udah masukkan aja nilainya, langsung masukkan, kurangkan, dapat 9/13 dari penyederhanaan 18/26 gitu. Lanjut yang C. Yang C tadi yang ditanyakan kartu as atau bernomor genap. Nah, ini juga sama, kejadian A dan C. Nah, tadi kan kalau ada kata atau itu tidak saling lepas, tapi ada kemungkinan juga dia saling lepas gitu. Atau itu ada kemungkinan juga dia saling lepas. Tapi kita lihat dulu kata-katanya. Peluang terambil kartu as atau bernomor genap. Nah, antara kartu as dan bernomor genap itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena kartu as itu kan tidak genap dan tidak ganjil kan. Gitu. Kalau genap kan 2, 4, 8, 10. As ya as sendiri. Jadi ini adalah kejadian saling lepas. Artinya tidak ada hubungannya ya. Tidak ada irisannya, maka pakai rumus yang tambah. Tinggal tambahkan peluangnya, maka dapat hasilnya 30/52 disederhanakan menjadi 15/26. Jadi memang penting sekali untuk kita ngecek apakah itu peluang, apakah itu kejadiannya saling bebas kah, saling lepas kah, tidak saling lepas, seperti itu. Oke, yang nomor 1 mungkin seperti itu saja. Nomor 2 di video selanjutnya.